Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah sistem yang jadi jantungnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sesuatu yang mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi dampaknya, wah, terasa banget buat kita semua. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya bikin selembar ijazah itu berharga? Bukan cuma soal kertasnya kan, tapi soal kepercayaan, soal jaminan, soal standar mutu yang ada di baliknya. Nah, jaminan kualitas inilah yang akan kita bongkar habis hari ini. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa sih mutu itu penting? Terus kita lihat arsitektur nasionalnya, bedain mana jaminan dari dalam dan dari luar, lalu kita ngintip ke dapurnya kampus buat lihat siklus SPMI, dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat kita-kita? Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi, nilai ijazah itu nggak datang dari langit ya. Nilai itu lahir dari sebuah sistem yang solid, yang sengaja dirancang buat mastiin kalau setiap lulusan itu beneran memenuhi kualitas yang dijanjikan. Dan ini bukan cuma omong kosong. Menurut peraturan pemerintah, penjaminan mutu itu adalah kegiatan sistemik. Artinya apa? Artinya ini semua tuh by design, terstruktur, direncanain, dan yang paling penting, jalan terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang untung-untungan. Oke, sekarang kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya, pemerintah itu punya semacam cetak biru atau arsitektur penjaminan mutu yang berlaku buat semua ya, semua perguruan tinggi di Indonesia. Namanya SPM Dikti. Kunci dari definisi yang panjang ini sebenarnya simpel, rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan. Bayangin aja, ini kayak sebuah mesin raksasa yang super kompleks, di mana semua gearnya itu nyambung dan kerja bareng. Tujuannya cuma satu, menjamin dan ningkatin mutu pendidikan tinggi di seluruh negeri. Nah, mesin ini nggak diam aja. Dia muter terus dalam siklus 5 langkah yang jelas banget. Mulai dari bikin standarnya, terus dijalanin, habis itu dievaluasi, dikontrol kalau ada yang melenceng, dan yang paling keren, standarnya ditingkatkan terus. Siklus ini bener-bener nggak ada matinya. Sistem raksasa ini nggak berdiri sendiri. Dia ditopang sama dua pilar utama yang saling ngelengkapin. Dua pilar ini jadi fondasi dari semuanya. Mari kita lihat apa aja dua pilar itu. Nah, ini dia kedua pilarnya. Ada jaminan mutu internal dan eksternal. Gini deh, analoginya biar gampang. Bayangin sebuah restoran. Pilar pertama itu koki-kokinya di dapur, yang mastiin setiap masakan itu sempurna. Pilar kedua itu kritikus makanan dari luar yang datang buat menilai. Dua-duanya penting kan? Perbedaannya jelas banget. Dan ini kuncinya. Di satu sisi ada SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang dilakuin sama kampus itu sendiri. Ini proses perbaikan dari dalam. Di sisi lain, ada SPME, yang eksternal, yang dilakuin sama badan kayak Ban PT lewat akreditasi. Jadi, SPMI itu soal kampus ngaca, lihat ke dalam, dan perbaiki diri sendiri. Kalau SPME, itu saatnya orang luar, datang buat ngasih rapor. Perhatiin deh kata kuncinya di sini, otonom. Ini penting banget. Artinya apa? Artinya kampus itu yang pegang setir. Mereka lah yang ada di kursi pengemudi buat urusan kualitasnya sendiri. Mereka punya kebebasan sekaligus tanggung jawab buat bangun sistem mutu mereka. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, SPMI. Yuk, kita ngintip ke dapurnya kampus dan lihat gimana sih cara mereka memasak kualitas dari dalam setiap hari. Nah, ini dia mesin yang jalan di dalam dapur itu. Siklusnya dikenal dengan nama PPPP. Pertama, kampus menetapkan standarnya sendiri, idealnya sih di atas standar nasional. Terus standar itu dijalankan di semua lini. Habis itu mereka evaluasi diri sendiri, lewat audit internal misalnya. Kalau ada yang kurang pas, mereka kendalikan, mereka perbaiki. Dan yang terakhir, semua temuan evaluasi tadi dipakai buat meningkatkan standar, jadi lebih tinggi lagi. Inilah yang bikin sistem ini pintar, dia bisa ngoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri terus-menerus. Jadi, kalau ada dua kata yang harus nempel di kepala kita soal SPMI, ini dia. Pertama, otonom, karena ini dijalankan oleh kampus sendiri. Kedua, berkelanjutan, karena ini bukan proyek sekali jadi, tapi komitmen seumur hidup untuk jadi lebih baik. Oke, kita udah ngintip dapurnya, udah tahu cara kerjanya. Terus, emangnya ngaruhnya apa buat kita? Buat mahasiswa, dosen, atau bahkan buat perusahaan yang nanti nerima lulusan. Kenapa proses ribet di dalam ini penting? Nah, ini dia penghubungnya. SPMI yang bagus itu ibarat dapur yang bersih, resep yang mantap, dan koki yang disiplin. Hasilnya, ya pasti dapat bintang dari kritikus makanan, alias dapat akreditasi yang bagus dari SPMI. Sederhananya, akreditasi unggul itu dimulai dari dapur yang rapi. Jadi manfaatnya buat siapa aja? Buat mahasiswa, ini jaminan kalau ilmu yang didapat itu berkualitas dan ijazahnya punya bobot.
Buat dosen dan staf, ini artinya kerja di lingkungan yang standarnya jelas dan selalu mau maju. Buat kampusnya sendiri, ya jelas, ini soal reputasi dan daya saing. Dan buat dunia kerja, ini artinya mereka dapat pasokan talenta yang kompeten dan siap pakai. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu SPMI, tapi coba deh pikirin seberapa baik kampus di sekitar kita menjalankan siklus ini. Karena pada akhirnya, mutu pendidikan itu bukan cuma soal dokumen dan standar, tapi soal budaya untuk selalu jadi lebih baik. Itu dia pemikiran penutup dari saya. Terima kasih sudah menyimak.